Halo, perkenalkan nama saya Siti Mubarak. Kali ini kita akan membahas tentang RFM segmentation and K-means clustering, optimizing customer insight using Elbow method. Outline yang ada yaitu introduction, problem, solution, modeling process, analysis and conclusion, dan terakhir references. Oke, kita ya ke outline yang pertama yaitu introduction. Nah, retail co adalah sebuah perusahaan retail menengah yang memiliki fokus pada barang-barang konsumen dengan berbagai penjualan seperti penjualan di dalam toko ataupun online. Nah, produk yang ditawarkan berupa bahan makanan, elektronik, fashion, dan juga barang-barang rumah tangga. Nah, perusahaan retail co ini memiliki tujuan untuk menjaga pelanggan yang sudah ada agar tetap terlibat dan juga puas, sehingga mendorong adanya pembelian yang terus berulang. Dengan cara apa? Yaitu dengan memaksimalkan customer lifetime value pelanggan. Dengan memaksimalkan hal tersebut, perusahaan bisa berusaha untuk mengekstrak lebih banyak value pada setiap pelanggan dari waktu ke waktu tentunya. Di mana hal ini lebih hemat biaya daripada mencari pelanggan baru. Selanjutnya, Telco ingin mengidentifikasi dan fokus pada pelanggan yang memiliki value tinggi, di mana pelanggan ini akan cenderung melakukan pembelian berulang dan juga berkontribusi secara signifikan terhadap pendapatan perusahaan. Dengan adanya pendekatan yang ditargetkan ini, tentu saja memungkinkan upaya marketing yang lebih efisien dan juga efektif, serta mengurangi pemborosan sumber daya pada segmen pelanggan yang kurang menguntungkan. Nah, dengan menganalisis perilaku pembelian pelanggan dan juga adanya tren permintaan, Bitoko juga bertujuan untuk menyelaraskan tingkat inventarisnya dengan kebutuhan pelanggan yang sebenarnya. Tentu hal ini membantu mengurangi kelebihan stok dan juga kehabisan stok, meminimalkan biaya inventaris, dan juga memastikan bahwa produk yang populer itu tersedia. Tentunya ini meningkatkan kepuasan pelanggan dan juga efisiensi personal. Nah, tujuan-tujuan ini belum dapat tercapai oleh perusahaan retailco dikarenakan ada beberapa masalah ataupun tantangan yang dihadapi, yaitu yang pertama, retailco tidak dapat melayani semua pembeli potensial secara efektif. Hal ini memerlukan fokus yang strategis pada segmen pelanggan yang lebih spesifik dan juga memiliki value tinggi yang dapat dilayani oleh retailco dengan lebih baik dibandingkan dengan para kompetitor untuk memastikan pendekatan yang lebih tepat sasaran. Kemudian, di toko ini kurang memahami tentang perilaku pelanggan dan juga pola pembelian, sehingga menghambat strategi marketing dan juga inventaris. Kemudian, retail co itu menghadapi kesulitan dalam mengidentifikasi dan juga memprioritaskan pelanggan yang memiliki value tinggi yang tentu saja cenderung akan melakukan pembelian yang berulang. Kemudian, untuk melakukan segmentasi dan juga membuat profil dari pelanggan yang secara efektif, retail co ini membutuhkan metode analisis yang kuat. Sayangnya, strategi yang ada saat ini tidak sepenuhnya memanfaatkan data pelanggan untuk menginformasikan keputusan marketing dan juga. Nah, kira-kira apa sih solusi yang bisa dilakukan untuk menghadapi masalah-masalah tadi? Nah, solusinya bisa dilakukan dengan melakukan pendekatan strategis menggunakan analisis RFM dan juga clustering. Nah, analisis RFM ini digunakan untuk mengidentifikasi pelanggan yang memiliki value dengan menganalisis frekuensi pembelian mereka. Tentu hal ini membantu Retailcom membedakan pelanggan penting yang berasal dari kumpulan data yang besar sehingga memberikan sebuah insight tentang perilaku pembelian pelanggan dan juga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat. Selanjutnya dilakukan pengelompokan key means. Nah, algoritma ini akan mengelompokkan pelanggan dengan atribut RFM yang serupa ke dalam kelompok. Nah, nantinya hasil yang diharapkan tentu saja adanya peningkatan lifetime value dari customer dan juga retensi pelanggan. Kemudian dapat menyelaraskan tingkat persediaan dengan pola permintaan pelanggan, mengurangi kelebihan stok ataupun kehabisan stok. Selain itu, dapat berfokus pada segmen pelanggan yang paling menguntungkan. Oke, kita ke modeling proses. Nah, pada modeling proses di sini kita bisa lihat ada 4 step yang akan dilakukan. Step pertama yaitu data collection and processing. Kita bisa memulai dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber yang relevan. Kemudian dilakukan exploratory data analysis untuk memahami distribusi data termasuk penyebaran data
sentra tendensinya dari fitur-fitur utama seperti nilai resensi, frekuensi, dan juga monetary. Seperti pada grafik ini, kita bisa lihat penggambaran tren penjualan harian sepanjang tahun 2016. Nah, sumbu X ini menunjukkan tanggal dari Januari hingga awal Januari 2017. Sedangkan sumbu Y menunjukkan jumlah total penjualan. Nah, jumlah penjualannya ini bisa kita lihat sangat bervariasi ya. Ada lonjakan penjualan yang signifikan selama periode tertentu. Seperti sekitar bulan September dan juga di bulan Desember. Tentu saja ini mengindikasikan bahwa adanya pola musiman pembelian promosi ataupun hari libur yang mendorong adanya peningkatan pembelian pada barang-barang yang ada. Selanjutnya, melakukan persiapan data dengan melakukan handling missing value dan juga menghapus duplikat untuk mengatasi eh, inkonsistensi agar dapat meningkatkan kualitas data. Step kedua yaitu menganalisis RFM. Nah, dengan menghitung RFM, R-nya berupa resensi, yaitu mengukur waktu sejak pembelian terakhir, kemudian F yaitu berupa frekuensi, menghitung jumlah transaksi yang dilakukan dalam periode tertentu, dan juga yang terakhir monetary dengan menjumlahkan total pengeluaran setiap pelanggan. Perhitungan RFM membantu dalam mengidentifikasi dan juga mensegmentasi pelanggan berdasarkan perilaku pembelian mereka. Hasil perhitungan RFM dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya, step ketiga menentukan cluster optimal dan juga mengelompokkan K-means. Nah, untuk menentukan cluster digunakan metode elbow untuk memplot sum of square error atau SSE terhadap jumlah cluster yang bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Nah, berdasarkan plot ini, inersia turun secara signifikan ketika berpindah dari cluster 1 ke cluster 2 dan cluster 2 ke cluster 3 yang menunjukkan bahwa pengelompokan meningkat secara substansial dengan meningkatkan jumlah klaster 1 dari klaster 1 ke 3. Nah, dari K sama dengan 3 dan seterusnya, penurunan inersianya menjadi tidak terlalu curam, yang berarti eh, berkurangnya hasil untuk klaster tambahan. Nah, dari gambar ini, kita menentukan bahwa K sama dengan 3 menjadi kandidat yang paling kuat karena menyeimbangkan pengurangan inersia yang signifikan dengan jumlah klaster yang masuk akal. Selanjutnya dilakukan konfigurasi pengaturan algoritma yang nantinya akan menghasilkan sentroid dan juga data yang masuk ke dalam masing-masing klaster yang bisa kita lihat pada gambar ini. Step keempat, penamaan klaster dan juga insight. Nah, terdapat 3 klaster di mana klaster 0 merupakan top tier customer, di mana karakteristiknya yaitu berupa low resensi, high frequency, dan juga high monetary. Klaster 1 ada regular customer dan juga klaster 2 ada passive customer. Nah, hasilnya bisa dilihat pada gambar ini. Setelah itu dilakukan analisis agregasi dan juga statistik berdasarkan eh, tipe-tipe customer yang tadi untuk mendapatkan gambaran lebih lanjut mengenai kinerja masing-masing segmen yang hasilnya dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya, analisis dan juga kesimpulan. Pada cluster top tier customer, pembelian sering dilakukan, di mana hal ini tentu penting untuk pendapatan. Tindakan yang bisa kita lakukan terhadap kelompok ini dengan memberikan hadiah berupa VIP ataupun penawaran yang telah dipersonalisasi dan juga layanan premium. Nah, pada cluster regular customer, frekuensi pembeliannya sedang, tapi potensi pendapatan yang kita dapatkan itu signifikan. Nah, tindakan yang bisa kita lakukan terhadap kelompok ini, yaitu dengan melakukan promosi musiman atau semacam campaign yang ditargetkan untuk mendorong engagement yang tinggi. Selanjutnya ada cluster pasif customer. Nah, kelompok ini paling besar, tapi keterlibatan dan pengeluarannya itu lebih rendah. Tindakan yang bisa kita lakukan terhadap kelompok ini yaitu fokus untuk mengaktifkan kembali melalui penawaran ataupun diskon pada produk untuk meningkatkan keterlibatan mereka. Kesimpulan, segmentasi RFM secara efektif menyelaraskan strategi pemasaran retail co dengan perilaku pelanggan. Hal ini memungkinkan penargetannya lebih tepat dan juga alokasi sumber daya yang lebih baik. Nah, dengan memprioritaskan pelanggan yang bervalue tinggi dan melibatkan kembali segmen yang pasif, retail co dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan juga memaksimalkan profitabilitasnya. Selanjutnya, untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam ke depannya,
tidak hanya melakukan analisis RFM, tapi juga menerapkan pemodelan prediktif dan juga pembelajaran mesin lainnya, seperti putusan ataupun menggunakan neural network. Selain itu bisa menggunakan pengujian A/B testing dan juga multivariate testing untuk menyempurnakan dan juga menyesuaikan strategi sesuai dengan kebutuhan pelanggan yang terus berkembang. Di sini ada beberapa referensi yang saya gunakan. Sekian dan terima kasih.